Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Pradana. NIM saya 6420164 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dari video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan analisis data kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Namun saya meminta maaf sebelumnya kalau saya tidak memasukkan video menggunakan aplikasi SPSS-nya dikarenakan saya lagi berada di rumah sakit ya. Data ini sudah saya dapatkan setelah saya kerjakan di rumah. Oke. Data yang digunakan berdasarkan dari penelitian tentang pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Langkah pertama, input data ke SPSS dulu. Jadi di aplikasi SPSS kita akan menginput data dalam data view, dan data terdiri dari 3 variabel ya: kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja. Masing-masing memiliki beberapa item pertanyaan. Langkah yang kedua ada uji validitas. Untuk menguji validitas nanti masuk ke menu Analyze, Correlate, dan Bivariate. Nah, di sini nguji korelasi antara item dalam setiap variabel. Lalu kriteria validitasnya adalah jika nilai korelasi person R hitung lebih besar dari R table, yaitu 0,361 untuk N sama dengan 30, dan nilai sig kurang dari 0,005, maka item dinyatakan valid. Dari hasil output SPSS, seluruh item pada ketiga variabel dinyatakan valid. Langkah ketiga atau yang kedua ya, uji reliabilitas yang dilakukan untuk melihat konsistensi antara item dalam satu variabel. Oke, langkah-langkah ujinya ada masuk ke Analyze, Scale, Reliability Analysis. Masukkan seluruh item dalam satu variabel, pilih model Cronbach Alpha, klik OK. Lalu di sini hasil dari interpretasi Cronbach Alpha adalah di atas 0,90 sangat baik, 0,7 sampai 0,90 baik, 0,60 sampai 0,7 cukup, kurang dari 0,60 sangat tidak reliable. Namun hasilnya adalah kompensasi 0,803 dan motivasi kerjanya 0,769, kinerjanya 0,856. Ketiga variabel memiliki nilai alfa di atas 0,7, yang berarti kuesioner dapat dikatakan reliable. Lalu ada uji regresi linear berganda. Fungsi dari uji ini adalah untuk melihat pengaruh simultan dan parsial dari kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja. Saya gunakan regresi linear berganda ya. Step by stepnya adalah masuk ke Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan kinerja sebagai dependent, masukkan kompensasi dan motivasi kerja sebagai independent S. Lalu klik OK. Uji simulan. Untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kerja. Dan hipotesisnya H0 tidak dapat berpengaruh dalam simultan, H1 terdapat pengaruh simultan. Kriterianya adalah jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hasilnya nilai F sama dengan 5,893 dan sig-nya 0,007, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan. Lalu ada uji parsial ya, untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah.
Dan hipotesisnya adalah H0 tidak dapat pengaruh signifikan, H1 terdapat pengaruh signifikan. Kriterianya adalah jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan hasil parsial ujinya adalah kompensasi memiliki nilai T sebesar 2,123 dengan sig 0,042 berarti berpengaruh signifikan. Lalu motivasi kerja memiliki T sebesar 1,985 dengan sig 0,058 tidak signifikan secara parsial ya. Lalu ada persamaan regresi. Dari hasil output SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 5,123 tambah 0,456 X1 tambah 0,298 X2. Artinya setiap peningkatan satu satuan kompensasi X1 akan meningkatkan kinerja sebesar 0,456 dengan asumsi variabel lain konstan. Setiap peningkatan satu satuan motivasi kerja X2 akan meningkatkan kinerja sebesar 0,298, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Kesimpulannya adalah dari ketiga analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa data valid dan reliable serta variabel kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan motivasi kerja tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, tetapi secara simultan tetap berkontribusi terhadap model. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya dan segala macam kesalahan yang saya buat. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya, sekian, terima kasih.